pasti gaduh kan, ribut. Tiap hari terjadi perselisihan. Dimakanin Bek, jadi jangan suka-suka lah. Ini kayaknya enak banget ini. Ini rokok. Bang Matomblo enak banget ini. Ini dari tetangga apa subscriber? Itu namanya ini apa Bek? Putri Salju apa? Saya kurang tahu ini namanya. Dikatakan katanya Putri Salju. Iya. Jadi pertama kali saya kesini ketemu Matomblo, saya ketemu dengan warga sini, saya pertanyakan kepada Matomblo, mereka di sini banyak memotong hewan. Jadi aku kira itu persembahan seperti yang pernah saya lakukan. Iya, karena memotong hewan saya jelaskan sama kita, itu bukan untuk persembahan, Datuk. Itu hari raya mana tuh? Ya, itu yang beda dengan waktu kalian mencari darah-darah hewan yang itu untuk persembahan. Kalau ini hari raya memang iya, masyarakat tuh hewan itu dipotongnya untuk dimakan, memang untuk kita. Memang boleh dimakan, memotong kambing, memotong sapi, memotong ayam. Bahkan saya sudah mencicipinya yang diberikan sama Matomblo. Wah, memang lezat sekali. Beda dengan kita memotong hewan untuk persembahan. Jatahnya menjadi orang baik itu melebihi dari segalanya. Karena Datuk sudah merasakan nikmatnya makanan yang disuguhkan oleh Matomblo. Ya, walaupun kita ini hidup sederhana, mungkin nanti kalian akan merasakan hidup sederhana. Ya, makan apa adanya. Karena kita ini, kalau kita sudah menempuh jalan yang lurus itu, ya kita mencari rezeki juga dengan rezeki yang halal, Dek. Ya. Kita harus bersyukur menerima apa adanya, walaupun kita ini nanti ketemunya kamu makannya sama tempe, ya kita syukuri. Itulah rezeki kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau menurut Madatuk memang sedikit Madatuk bercermin dan mencerna apa yang Madatuk rasakan dan Madatuk lihat. Seperti Madatuk melihat Ibu Yud yang dua rentah begitu, masih bisa bercocok tanam. Contoh Rek, Motorogo, Kiwi Motorogo itu masih bisa bercocok tanam. Karena Madatuk lihat dia sedang menanam cabai, jagung. Nah disitulah letaknya, berpikirlah Madatuk. Mungkin kisah daripada Motorogo itu kan dia itu mabuk perempuan itu Rek. Iya. Kamu kan sudah ada di sini. Iya. Dia itu apa yang selalu diomongnya, pasti minta ritualnya janda. Iya, dia minta ritual itu. Itu juga sempat saya tanyakan, mana istri mana? Istriku sudah 12 katanya. Mana istri kamu Yurno? Udah 12 kali katanya. Mau 3 bulan lari, 3 bulan lari. Mungkin Ya, itu nggak tahan apa gimana? Waktu semasa dia ya seperti kita yang pernah kita lakukan. Yang mana tahan seorang wanita baik kalau istrinya hanya sebagai peralatan untuk teman hidup, bukannya untuk menyenangkan. Yang namanya istri itu harus kita bisa mengayomi, memberi nafkah, ya, memberikan nafkah batin, nafkah makan, pasandang pangannya harus kita cukupi, Bek. Ya seperti Motorogo waktu dulu itu apa? Dia itu juga karena dihasut oleh bawa dengan Udin botak. Iya benar. Bang Udin itu gurunya. Nah, apa contohnya Bang Udin sekarang kan? Alhamdulillah Bang Udin itu sekarang. Bang Udin botak itu orang berduit, tapi setelah habis semuanya ditinggalkan sama Tisen sama Ompong. Sama seperti Motorogo. Ibarat kata dulu mereka itu habis manis sepadi buang. Itulah. Tapi alhamdulillah satu persatu Ompong sadar duluan. Yang jadi heran saya sekarang ini tidak hadirnya Tisen dengan Janggar ini. Iya mana tuh ngomong sih mau bertanya nih ngomong-ngomong Janggar kemana? Kalau terakhir kalau Tisen yang saya ketahui. Nah kalau Janggar anakku itu kemarin terakhir Zaman Datuk itu lempar alasannya Janggar ini. Dia mau merenungkan kejadian dan diri dia, pokoknya dia mau menyisihkan diri dulu
entah mau ke gunung mana dia itu. Nah kalau Tisen dia ingin Apa pulang ke dusun? ke dusun, sepertinya dia mengunjungi keluarganya dulu. Dia nih ke dusun. Tapi udah sempat minta maaf belum? belum pernah ketemu pernah. begitu. Mana tuh dia juga ini sadar. Dia ini menghilang. Bak ditelan bumi. Melangkah pergi dia sampai saat ini. Tanya dengan Opong nggak tahu. Di sini dia pergi, nggak ada yang tahu kemana arahnya dia ini. Tapi dia mengakui waktu itu dia sudah sadar katanya. Ya. Sudah sadar. Dia sadar. Tapi kan tidak tahu kita setelah sadar dia pernah ketemu entah dia kemana atau tahu dia ke dusun apa dia mau ngambil ilmu lagi kita nggak tahu nih di sini nih. Kalau Janggar aku tidak khawatir karena saat itu dia yang menyadarkan aku. Nah, Jadi aku tidak khawatir. Mudah-mudahan dia istiqomah. Itu saja. tapi begini Mak Datuk. Mak Datuk masih selalu membawa senjata. Senjata itu kan ya, walaupun saya tahu senjata itu bukan senjata sembarangan Mak Datuk. Yang saya khawatir dan takutkan bukan dengan kami tim-tim spiritual. Kami yang takut seperti warga-warga yang lainnya nih. Maksudnya masih takutlah nanti. Karena Mak Datuk selalu membawa senjata itu. Mungkin apakah lebih baik senjata itu? Ini senjata tidak bisa lepas dari tubuh saya. Karena senjata ini baru ku dapatkan. Jadi Mak Datuk ini memang senjata itu baru didapatkan ya. Jadi kegunaannya juga belum tahu kan. Untuk menjaga diri Mak Datuk. Karena setiap senjata itu ada yang meliharanya itu. Baik, ya. Ya mudah-mudahan Mak Datuk menggunakan senjata ini dengan Ya mudah-mudahan senjata itu. Jadi kalau nginget kita kemarin kita nyekap Bang Ray, Mak Datuk. Kalau nggak kejam kita itu Mak Datuk. Ray kita lempar ke laut, Ray kita tarik ke atas pohon kelapa, kita jatuhin dia dari atas pohon kelapa ke bawah. Kita sisa saya habis makan terus lempar itu sisa makanan saya ke mukanya Bang Ray itu. Kalau Seharusnya kalau mau Bang Ray itu tidak memaafkan sudah wajar sebenarnya ya. Hinaan yang kalian makan makanan sisa kalian kasihkan sama Bang Ray kan. Tapi Bang Ray dengan lapang hati ya, masih terbuka pintu maafnya besar sekali ya. Kalau seperti orang-orang yang seperti tidak punya kesabaran, jangan seperti yang lain dengan saya. Mungkin kesabaran saya lebih kecil daripada Bang Ray ya. benar. Tapi Bang Ray apa? Hinaan, sisa makanan kamu, Iya. piringnya juga melemparkan ke Saya mukanya. ingat itu waktu Iya. saya makan, ketika saya makan dia ngeliatin saya, mungkin Bang Ray karena kami sekap tidak kami kasih makan. Benar. Mungkin dia lapar atau gimana ya. Jadi sisa makanan saya lempar ke mukanya Bang Ray itu jadi pengalaman terburuk saya lah. Iya. Memang Bang Ray itu berjiwa besar. Ya Di makanya saya saat bilang kita terpuruk, di saat kamu terjatuh kemarin, di saat luka dalam, dia masih sempat memberikan madu. Iya. karena itulah makanya saya bernasihat, sempatkanlah Mak Datuk dan kamu datangi Bang Ray. Insya Allah nanti kami besok akan Sudah Di padepokannya atau di padepokan dia pasti ada di padepokan, datanginlah di sana. Ceritakan apa adanya dan kalian meminta maaf supaya tidak ada Bang Ray itu benar-benar nih kamu nih istilahnya dalam hati kamu benar. Sebenarnya itu sudah aku niatkan, tapi aku ingin mengumpulkan semua muridku. Jadi semua muridku akan kubawa ke tempat padepokan Bang Ray untuk meminta maaf kepada beliau. Insya Allah back siap paling depan kalau untuk meminta maaf pada Bang Ray. Temulah kesempatan yang bagus kalau memang begitu kalian Lima mau. Tomblo bisa sampaikan kepada Bang Ray tujuan kami. Insya Allah akan saya sampaikan dengan Bang Ray ya. Mudah-mudahan memang dari murid-murid Mak Datuk semuanya benar-benar bertobat, Iya. benar-benar bertobat, tidak berulang lagi. Dan juga minta seperti anak-anak si Atek, si Apo itu dibimbing lagi, dibawa Iya, ke. sekarang saya belum pernah ketemu tuh. Sepertinya ditinggalkan saja di padepokan lah. Iya. Ikut Bang Ray saja seperti itu kalau memang dia tidak mau pulang ke, karena kita tidak tahu di mana rumahnya itu. Iya. Mungkin kalian ada yang tahu rumahnya, pulangkan ke orang tuanya. Iya. Karena daripada dia ikut
lepas dari sini dia ketemu lagi dengan orang-orang yang lebih ganas dan jahat, dia ikut lagi karena anak itu masih rentan, itu kelihatan sekali dia masih mengikuti arus bener itu. Ini kan jarang terlihat Apoy, si Atek, apa memang jangan-jangan dia diajak Tisen lagi, karena kita nggak tahu Tisen ini kemana arahnya. Tapi kemarin itu sejak Madatu ke gunung itu masih ada warga yang mendatangi Madatu. Masih ada. Apalagi yang itu Madatu? kemarin itu memang belajar ilmu, tapi untuk saat ini masih Madatu tolak dulu. Warga yang mau minta belajar ilmu. Ya, yang sekampung itu. Ya, kalau ilmu itu Madatu, kalau dia untuk kebaikan Ya, kita ajarkan, tetapi kalau dia untuk hanya merusak kerusakan, untuk apa ilmu kalau untuk hanya membuat kerusakan, Bek? Iya. Ilmu itu kita gunakan untuk kebaikan, Bek. Ya. Sekalipun kita punya ilmu apa, punya ilmu kapal, punya ilmu nggak bisa mati-mati, untuk apa, Bek? Kalau kita nggak ilmu juga, udah badan kita sudah tinggal kulit dan tulang, tapi kita nyawa kita masih, kan menyiksa diri kita juga itu, Bek. Iya. Kemarin juga Madatu kan sempat ngisi kita dengan kendit kan. Nah. Makanya kami tuh dihajar seperti apapun kami tidak Nah. pernah tepar kan. Itu Kami selalu kendit-kenditnya bangun. itu kemana itu? Dibuang-buang aja apa gimana itu? Itu Madatu. masih ada, masih saya simpan, cuman nggak saya gunakan untuk, insya Allah nggak saya Ya. gunakan untuk kejahatan. Ya mudah-mudahan begitu menemui Bang Re nanti seperti kendit-kendit itu ya dikumpulkan, diserahkan saja dulu biar dinetralkan sama Bang Re ya. Isi-isi yang tidak jeleknya, mungkin di situ banyak isi jeleknya di situ kan. Bagaimana menurut Pak Datu itu kalau kendit-kendit dikumpulkan? itu belum bisa saya pikirkan, nanti saya pikirkan lagi. Ya karena begini Madatu, Ketemu dulu dengan Bang Rainya. itu kan semuanya Madatu tahu isinya apa yang dikendit itu. Sebenarnya itu sangat luar biasa Madatu. Kendit itu sangat luar biasa kalau tidak Madatu ambil dari murid-murid Madatu. Apalagi kendit yang Madatu berikan kepada Bek Nah, itu kan beda daripada kendit yang lain. yang Karena ada itu kendit seperti terakhir yang Madatu mata berikan. itu, yang punya batu, Iya. mustika ular apa, mustika apa yang itu Madatu. Iya. Bek nggak tahu itu ada batu apa di situ. Jadi Ada kok sampai saat ini Bek masih simpan. mudah-mudahan Bek pertemuan saya jelas sudah memaafkan kamu, memaafkan Madatu dengan hati yang paling dalam. Saya bersyukur kamu bisa datang ke tempat saya. Alhamdulillah Bek, terbuka hati kamu untuk datang ke rumah Matomblo ini kan. Kalau Madatu mungkin sudah 2 kali, 3 kali, mungkin ini bawaan daripada Yang Maha Kuasa bisa nemukan kamu dengan guru kamu, bisa bicara apa Dari adanya. mana tuh Bek. kok bisa kesini? Gimana? Mau ngobrol aja apa mau ngasih tahu kalau dikasih kopiah dengan warga? Petunjuk kontak batin mungkin. Kontak batin. Dengan murid. Kebetulan juga dikasih Iya. kopiah dengan warga. Nah. Jadi mana tuh kelihatan lebih tampan seperti Iya, ini ya. sebenarnya Madatu ini supaya rapi lah. agak dibersihkan. Bersihkannya nih kan, ilmu-ilmu keluar yang dari mulut api itu keluarkanlah Madatu, jangan digunakan lagi ya. Karena ilmu yang jahat di dalam tubuh kita nih kalau kita pakai untuk sholat itu ya sebenarnya tidak mau lah sebenarnya ya. Ilmu-ilmu hitam kita gunakan kita untuk sholat, jadi percuma kita sholat itu kan kita bersihkan dulu jiwa kita bersihkan dulu Bek, baru kita belajar agama. Kalau tidak masih kita bersihkan hati kita, jangan punya kita sifat dendam lagi. Bagaimana kita berbuat baik ke sesama manusia kan? Karena kalau kita mau berbuat baik, kita bersihkan diri kita dulu, kita berkaca diri dulu, baru orang lain bisa menerima kita baik. Iya. Apalagi kalian ini sudah tenar ya, seantero, preman besar yang selalu bawa orang-orang sakti, datang membayar orang-orang sakti, ya, seperti Wirogeni. Dulu kan ada Wirogeni, Sinto Geni didatangkan. Pendekar kembar. Nah, pendekar kembar, mereka semuanya alhamdulillah, semuanya sudah ikut sadar semua. Alhamdulillah juga kamu Black sama Madatu
di bulan suci Ramadan, akhir malam dari bulan suci Ramadan, mau malam takbiran kalian bisa sadar, dibukakan pintu sadar. Mudah-mudahan Allah memaafkan kalian. Ya. Kemarin makanya saya datang sini disuruh takbiran dulu sama Opong, sama Bang Ringo, Bang Ringo, sama ya, Apa Yoga. alhamdulillah. Gitu. Saya baru kan ditelepon juga Bang Ringo, di mana Bang Ringo juga belum kesini nih dari kemarin waktu sama kamu di sini. Oh, Belum Ringo. mungkin masih ada Nah, kesibukan. besok katanya dia mau kesini. Ya mungkin dia Kalau ada mungkin besok kesibukan. Bang Ringo kesini, insya Allah nanti saya datang lagi ke sini. Nah, ya, insya Allah. Mungkin saya juga bisa. Pokoknya pintu rumah kami, pintu gubuk kami terbuka untuk kalian datang. Ya, tidak memilih-milih siapapun, karena kita ini sesama manusia. Jangan melihat perbuatan kita ke belakang. Kita ini membenahi perbuatan kita yang akan datang, Bek. Karena base camp juga, base camp tempat tinggal saya kemarin tuh udah saya bersihin semua, pokoknya karena saya takut ada Bang Ray datang situ, makanya jadi saya bersihin iya, semua. alhamdulillah. Bagaimana kalau malam ini kita tidur di base camp yang saya bersihin itu, Mada tuh? Boleh, Boleh. Boleh tuh. Ya, Mada tuh ya. Emang rencana Mada tuh mau pulang kemana ini? Kalau Madato ini mau pulang juga paling ke hutan. Kota. Kalau Madatuk mau minap di rumahnya Matomblo, Iya. boleh, silakan. Baik juga kalau mau tinggal di sini sama Madatuk. Ini suatu kehormatan buat kita Iya. ya. Boleh Mada tuh ya. tinggal di sini. Tapi Karena Madato ini juga- kadang-kadang kalau malam nggak bisa tidur, Madato percuma saja. Mending Madato di luar keliling-keliling saja. Jadi, Apa nggak kurang sehat untuk kesehatan, Mada? nah, iya itulah. Madato dari dulu seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa maksakan kalau Madatuk tidak bisa tinggal di tempat ramai. Sekali lagi Bek, kalau kamu Madatuk juga mau minta maaf dan sebenarnya mungkin dia baru nanti buka HP, kalian dulu minta maaf dengan para subscribernya tim Bang Ray Lampung, ya. Ya. Ya ini Nah, dengan Madatuk, ya. Ini Bek mau minta maaf ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk semua subscriber Bang Ray dimanapun kalian berada, baik berharap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, begitu juga Amin, Pak amin, Datu amin, dan semua amin. para sahabat-sahabat kami Amin. dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk kami, karena kami tidak mengharapkan apapun itu, kami cuma mengharapkan pintu maaf dari subscriber sahabat-sahabat Bang Ray dimanapun berada, khususnya kepada Bang Ray dan tim-tim yang lainnya, kepada warga di sini. Insya Allah kami akan datangi satu persatu. Insya Allah. Insya Allah Bek, ya. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat Bang Ray ya, dan juga para tim-timnya Bang Ray ya, membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya, untuk Madato, untuk Bek juga, untuk Jarot, untuk Ompong dan untuk tim-tim yang lain ya. Karena kita ini suyuknya manusia ya, penuh dengan salah dan dosa Bek, ya. Karena kita juga manusia biasa, tidak luput dari salah, makanya kami iya. minta bukakan pintu lebar-lebar Nah. untuk maaf untuk kami. Ya, mudah-mudahan para subscriber kita, karena subscriber kita ini orang yang baik-baik, subscribernya daripada Bang Ray Lampung dan tim ini orang yang punya hati yang baik dan terbuka. Mereka juga sebagai manusia biasa pasti akan membukakan pintu maaf Bek, ya. Insya Allah mereka juga membukakan pintu maaf ya. Nah, dengan itu ya, kita juga harus minta maaf kepada Yang Maha Kuasa ya. Iya. Kita belajarlah baik ya, belajarlah lagi. Jangan melihat kesalahan kita yang telah lalu, karena kita ini akan menatap masa depan Bek ya. Iya. Masa depan yang lebih baik ya, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita lalui dulu Bek. Iya. Kalau kita menoleh ke belakang Bek, sepertinya kita tidak akan dimaafkan Bek. Iya. Bertumpuknya dosa-dosa kita di belakang ini ya. Iya. Saya saja Matomblo ini dulu dosanya seperti apa. Saya juga sama dulu mendatangkan guru-guru ya untuk menumbangkan Bang Ray itu. Tapi alhamdulillah Allah membukakan pintu hidayah untuk saya ikut di jalannya Bang Ray.
Mudah-mudahan kalian semua juga, saya pribadi juga tetap istiqomah di jalan Allah ya, tetap mengikuti apa yang diajarkan Bang Rey ya. Iya. Kita sama-sama. Sekarang ini kita sama-sama belajar, Bek. Iya. Saya juga masih belajar tentang kebaikan ya, karena saya ini bukan dari orang yang baik, Bek. Iya. Bukan orang keluar dari pesantren. Hmm. Mungkin kamu lebih tahu nanti, mungkin Madatu juga lebih tahu tentang agama, tapi perbuatannya itu kan salah kadang-kadang kita, Bek ya. Karena orang yang berilmu itu pasti tahu tentang agama, Bek. Iya. Dia akan lebih paham. Tidak seperti saya ini kan, saya ini bukan orang-orang yang dari beragama, belajar di pesantren, bukan, kita hanya belajar dari pengalaman, Bek. Iya. Karena saya hanya belajar dari pengalaman, hanya tahu oh yang ini buruk dan ini baik saja sudah. Nah, jadi untuk para sahabat-sahabat ya Bang Rey Lampung ya, dan sahabat-sahabatnya tim ya, ini Bek ya, dan ini juga Madatu, kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan kita sama terbuka pintu maaf sebesar-besarnya ya. Iya. Terbuka pintu maaf ya sebesar-besarnya untuk Bek, dan juga tak lupa saya juga memohon maaf ya apabila saya banyak salah-salah kata, salah-salah ucap ya, saya juga mohon maaf ya, karena sekiranya saya hanya manusia biasa ya, yang banyak juga kesalahan, yang kehilapan ya, Bek ya. Iya. Jadi sudah gitu kita akhiri aja, Bek. Iya, iya, benar. Ya, inilah ya. Bek, Kami boleh nginep di sini. Insya Allah boleh. Bagaimana Mbak Boleh, Dato? Iya. Boleh. Bek mau nginep di sini karena Iya. memang Bek. Nah, tidak apa-apa. Jadi untuk para sahabat-sahabat Bang Rey Lampung ya, inilah mungkin sampai sini saja ya, karena mungkin juga Bek dan Madatu mau istirahat ya, mungkin nanti saya mau bikin kopi dulu, kita ngobrol biasa ya. Iya, iya. Nah, jadi ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.